Oke, kita lanjutkan lagi membaca bukunya. Sekarang kita masuk di filosofi humor. Filosofi humor, ada 3 teori utama tentang humor. Yang pertama adalah superiority theory, yaitu teori yang berlaku pada orang yang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, dan melihat orang lain lebih rendah, lebih jelek, lalu dia merendahkan dan menertawakannya. Ketika Anda melihat orang naik motor terjungkal dan Anda menertawakannya, sebenarnya itu termasuk superiority theory. Anda merasa superior di depan orang yang terjungkal itu. Ada orang menyanyi dengan suara jelek, lalu Anda menertawakan, berarti Anda merasa suara Anda lebih bagus dari dia. Ini juga termasuk superiority theory. Humor bisa lahir dari rasa superioritas Anda, sehingga Anda yang merasa lebih superior biasanya lebih bisa membuat humor. Saya sebagai dosen mungkin lebih lancar berbicara tentang berbagai hal di depan mahasiswa saya, termasuk melemparkan humor. Tapi tidak demikian pada mahasiswa saya ketika berada di depan saya, sebab para mahasiswa saya merasa inferior di hadapan saya. Superiority theory berarti humor yang muncul dari rasa superior. Banyak humor yang isinya melecehkan dan merendahkan orang lain, lalu jadi lucu dan yang lain ikut tertawa. Ketika ada orang yang mengecek wajah seseorang atau tubuh yang lain tertawa, sebab orang menganggap lucu apa-apa yang dinilainya kurang sempurna dan menganggap dirinya lebih sempurna. Sehingga terkadang dalam pertunjukan lawak, para pelawaknya memakai baju yang aneh-aneh, jelek atau unik, karena mereka bermaksud memancing rasa superior penonton, dan karena itu mereka dianggap lucu. Yang kedua adalah incongruity theory, yaitu teori tentang ketidaksetaraan. Lucu itu bisa datang dari perubahan yang tiba-tiba. Misalnya, dalam permainan kata, ada seorang mahasiswa malas berkata kepada saya, "Pak, sebenarnya saya ini rajin loh." "Kamu itu tidak pernah masuk kuliah mengaku rajin," jawab saya. "Maksud saya rajin bermalas-malasan, Pak." Itulah permainan kata-kata. Anda bisa menghindar dengan mengatakan bahwa sebenarnya Anda tidak malas, hanya sedang energi saving. Orang menyimpulkan sesuatu padahal yang dimaksud kebalikannya. Itulah incongruity theory. Tidak nyambung menurut akal, mana ada rajin kok rajin malas-malasan. Dari hal yang tidak nyambung itu muncul keluncuan. Tawa muncul karena ada harapan yang dikacaukan. Dari suatu sikap mental dilontarkan ke dalam sikap mental yang sama sekali berlainan. Harapannya begini, tapi yang terjadi malah begitu. Yang ketiga adalah relief theory. Teori ini seperti katarsis pelepasan dari ketegangan. Ketika hidup terasa sumpah karena larangan, banyak aturan, atau banyak hal yang mengekang, humor bisa dijadikan jalan keluar, dalam kurung, dari semua ketegangan itu. Santai saja dalam menghadapi semua itu. Tidak perlu dianggap susah. Anda merasa sumpah misalnya, karena Anda punya pasangan hidup yang posesif, suka ngatur-ngatur. Tapi Anda tidak lantas menganggapnya selalu serius. Anda malah membuat situasi seperti itu sebagai bahan bercandaan untuk menertawakan pasangan hidup Anda, yaitu misalnya Anda berkata, "Kalau sukanya mengatur harusnya tidak dipanggil sayang tapi dipanggil coach." Jadi memanggil bukan "halo sayang" tapi "halo coach." Dengan melakukan itu, Anda akan menjadi lega dan puas. Jika sebelumnya Anda tidak bisa melawan sikap pasangan Anda, sekarang Anda bisa melawannya dengan humor. Itulah relief theory. Kita masuk ke dalam ranah pemikiran para filosof. Perlu Anda ketahui bahwa para filosof Yunani awal banyak yang tidak memandang positif pada humor, termasuk Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dan ini pendapat pertama, humor seringkali melahirkan perilaku yang tidak rasional. Humor, kata Plato, dilakukan oleh orang yang berlebihan, dan segala yang berlebihan itu buruk. Humor itu penting, tertawa itu penting, tapi kalau seharian Anda tertawa terus tanpa melakukan sesuatu, itu jadi masalah. Kata Plato, orang yang berlebihan dalam humor akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Dalam naskah Republik, Plato menuliskan, para guardian harus menghindar dari humor yang berlebihan.
Yang dimaksud para guardian ini adalah polisi atau tentara. Mereka harus menghindari humor yang berlebihan dan harus menghindari fun of laughter, suka tertawa. Kalau orang-orang seperti ini, misalnya polisi terlalu banyak guyon, dia tidak punya waktu untuk serius. Humor boleh, tapi jangan kebanyakan. Plato menilai humor yang berlebihan sering melahirkan tindakan bodoh yang buruk dan buruk. Plato melanjutkan, humor itu membuat orang self-ignorance, lawan dari kontemplatif. Humor dianggap akan membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Orang yang suka humor selalu memandang rendah orang lain atau membedakan dirinya dengan orang lain. Contohnya, dalam humor, orang ganteng dan orang jelek maupun orang baik dan tidak baik sama-sama bisa jadi bahan ejekan. Dalam situasi itulah orang jadi self-ignorance. Orang gundul ditertawakan, orang yang rambutnya gondrong juga ditertawakan. Orang yang hidungnya panjang dibilang seperti burung betet, hidung pesek juga diejek, bibir tipis ditertawakan, bibir tebal apalagi. Itulah self-ignorance dalam bahasa Plato. Kalau semuanya kita tertawakan, kita akan susah memahami diri kita sendiri. Kalau apa saja dicari sudut lucunya, dicari sudut tidak pentingnya, dicari kejutan logikanya, yang lurus-lurus jadi tidak kelihatan. Itulah Plato, yang tidak terlalu positif melihat humor. Tapi dia masih memperbolehkan humor. Yang tidak boleh adalah humor yang berlebihan. Pendapat kedua datang dari Thomas Hobbes yang terhubung dengan teori Leviathan. Menurut Hobbes, manusia adalah pemangsa bagi manusia yang lain, homo homini lupus. Ini terhubung dengan teori superioritas, di mana manusia punya kecenderungan mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain, dan mengumbar cacat orang lain. Menurut Thomas Hobbes, itu sudah menjadi karakter manusia, tapi justru dari situlah muncul rasa humor yang disebut Hobbes sebagai rasa superior atas kelemahan di luar dirinya. Hobbes melanjutkan, jika manusia dibiarkan begitu saja, dia akan memangsa yang lain. Seandainya manusia dibiarkan tanpa aturan, tanpa norma, atau tanpa adat, pasti dunia akan menjadi kacau. Orang akan saling tabrak, saling serang, saling mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan merendahkan orang lain. Yang salah satu caranya adalah dengan humor. Bersenjatakan humor, seseorang bisa menjelek-jelekan orang lain dengan tujuan menurunkan derajatnya. Immanuel Kant, beda lagi, menurut Kant, lucu itu berlangsung ketika ada sesuatu yang keluar dari ekspektasi. Ketika logika seseorang dikagetkan dengan logika baru yang sama-sama benar tapi melenceng, incongruent, dalam kurung. Contoh, ada yang bilang, perang di Ponegoro sebenarnya terjadi hanya 5 menit, dari pukul 18.25 sampai 18.30. Orang-orang yang mempelajari sejarah dengan logika linier pasti protes. 1825 sampai 1830 itu tahun, bukan pukul 1825 sampai 1830. Misalnya lagi, ada yang mengatakan bahwa NU berdiri setelah Isya 1926. Itu adalah plesetan dari tahun 1926. Itulah incongruity, ketidaknyambungan. Kan juga mencontohkan incongruity itu dengan sebuah adegan orang yang mau minum bir. Suatu ketika ada orang Indian menuangkan bir di meja. Orang yang melihatnya pun berkomentar, "Kenapa kamu menuangkan bir ke meja?" Lalu orang Indian itu menjawab, "Ini tidak aneh. Yang aneh itu kalau saya menuangkan bir dari meja ke botol." Itulah cara berpikir dibalik. Orang maunya A, kita geser ke B. Tapi sebenarnya itu ada logikanya juga. Hanya saja logika yang tidak umum digunakan orang. Logika seperti ini biasa dipakai cak lontong untuk melucu. Misalnya, dia bilang kalau Anda jelek, tidak usah takut mencintai siapapun yang ingin Anda cintai. Karena yang seharusnya takut itu orang yang Anda cintai. Orang berpikir kemana, dia belokkan ke lain lagi. Seperti kisah pada Nabi dan seorang nenek yang minta didoakan agar masuk surga di atas. Sedangkan menurut Schopenhauer, filsuf barat modern, gagasan manusia itu ada dua jenis, serius dan humor. Serius itu ketika antara pikiran dan kenyataan ada kecocokan, sedangkan humor antara kenyataan dan pikiran terasa ganjil, tidak tersambung. Humor sendiri ada dua, humor dan ironi. Humor adalah keseriusan yang tersembunyi di bawah lelucon, sementara ironi adalah kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Misalnya ada humor dengan kalimat kupinangkau dengan naudzubillah. Ini adalah pelesetan dari kalimat kupinangkau dengan bismillah.
Dari kalimat plesetan itu, yang tampak adalah lucunya, tapi di balik itu mungkin ada makna seriusnya. Mungkin sebenarnya itu adalah ungkapan rasa kesal karena harus menikah dengan terpaksa. Makna serius itu tertutupi oleh kelucuan plesetan. Sedangkan ironi, kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Itu seperti teori absurditas Albert Camus. Hidup itu paradoks. Hidup itu lucu, kenyataannya serius. Tapi justru yang serius dalam hidup itulah yang lucu. Misalnya, kalau kita mau rekreasi, kita harus kerja serius dulu supaya dapat uang. Lalu uangnya digunakan untuk rekreasi. Itu artinya kita harus serius agar kita bisa bersantai. Itu paradoks. Dengan begitu, hidup jadi lucu. Kalau ingin santai-santai, kenapa harus kerja dulu? Seharusnya langsung santai-santai saja. Inilah yang dinamakan hidup paradoks. Ada kelucuan yang tersembunyi di balik keseriusannya. Paradoks ini seperti ketika Anda main game, tujuannya untuk bersenang-senang, bermain-main, tapi Anda serius memainkannya. Ketika Anda merasa ingin menangis, seolah-olah permainan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Anda sepertinya serius, tapi sebenarnya Anda lucu. Mungkin kenyataannya tidak harus begitu, tapi kita tetap menjalaninya. Ini yang dinamakan ironi. Kata Schopenhauer, itulah bedanya humor dan ironi. Kalau ironi faktanya nyata, hanya saja faktanya lucu. Sedangkan humor yang tampak lucunya, tapi dibalik lucu itu ada keseriusan yang dikejar maknanya. Kalau menurut Jean-Paul Sartre, humor adalah jalan untuk menjadikan orang lain sebagai objek. Sartre punya pandangan bahwa manusia punya kecenderungan ingin eksis sendiri, besar sendiri, tidak mau diatur, tidak mau ditata, apalagi dipengaruhi orang lain. Kehadiran orang lain bagi Sartre yang eksistensialis mengancam keberadaanku. Orang tidak bebas karena kehadiran orang lain. Misalnya, seseorang merasakan gerah hingga merasa ingin membuka bajunya, telanjang dada, untuk mendapatkan sedikit kesejukan. Tapi karena ada orang lain di sekitarnya, dia urung melepas bajunya. Kalau dia benar-benar mencopot bajunya, khawatir yang lain nanti malah kabur. Inilah contoh kehadiranmu menghalangi kebebasanku. Sartre berkata bahwa orang lain adalah neraka bagi diriku. Hell is other people. Karena kehadiran orang lain adalah neraka, maka setiap kali bertemu orang lain, kita selalu berusaha saling menundukkan. Kita saling menjadikannya objek. Setiap orang lain menjadikan orang lain sebagai objek kepentingannya masing-masing. Humor adalah salah satu jenis tindakan untuk menjadikan orang lain sebagai objek. Pendapat ini dekat dengan teori superioritas. Ketika kita berhumor, sebenarnya kita sedang menjadikan orang lain sebagai objek. Kita ingin agar orang lain tunduk di bawah kita. Bukan sebaliknya, begitu kita mengalah, orang lainlah yang akan menundukkan kita. Hal itu jangan sampai terjadi. Kita taklukkan dia, tapi demi defense mechanism, demi jaminan keselamatan, kita pakai jalur humor. Itulah teori Sartre. Ketika dua orang sedang berhumor, sebenarnya sedang terjadi proses saling menjadikan satu sama lain sebagai objek. Kadang dalam bercanda, orang-orang saling mengejek. Sebenarnya mereka sedang menjadikan satu sama lain sebagai objek, ingin menang hingga musuhnya tidak lagi bisa membalas. Henry Bergson juga punya teori khusus tentang humor. Teori Bergson ini agak beda dengan filosof-filosof sebelumnya. Kelucuan menurut Bergson adalah ketika orang melenceng dari vitalitasnya. Manusia itu vital, manusia punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya kedalaman, tapi banyak orang yang hidupnya mekanis seperti robot. Disitulah lahir banyak kelucuan. Ketika orang dituntut untuk vital, dituntut hidup lurus sebagaimana fitrahnya yang merdeka, gayanya malah bukan seperti manusia. Ketika manusia seperti binatang, seperti mesin, seperti tumbuhan, itulah bahannya lucu. Itulah human automata. Banyak manusia yang gayanya seperti tumbuhan, hanya makan dan minum, tiba-tiba menjadi tinggi, tiba-tiba menjadi besar. Sumber kelucuannya di situ. Manusia modern itu seperti mesin. Di kampus-kampus atau perkantoran ada sistem absen. Harus masuk pukul sekian dan pulang pukul sekian. Segala sesuatu dalam rutinitas diatur secara ketat, serba mekanis. Saat itulah manusia menjadi robot.
dia tidak lagi vital, dan justru disitulah sumber kelucuannya. Kita mengkaji pun seperti mesin, misalnya pengajian harus rutin setiap malam Kamis, memangnya tidak bisa diganti malam Jumat atau malam Minggu? Sebenarnya bisa. Kalau ditanya kenapa harus malam Kamis, jawabannya mungkin bisa 1001, tapi pada hakikatnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini mekanis dalam banyak hal. Oke, terima kasih.